Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim Zaki dari Universitas Bengkulu, jurusan Sistem Informasi dengan NPM G1F 02008. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan saya sampaikan adalah 1. Rule of Law dan hak asasi manusia, 2. Wawasan Nusantara, 3. Bela negara, 4. Hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Materi pertama adalah Rule of Law. Rule of Law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal, serta otonom. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh subur demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Prinsip dari Rule of Law: 1. Supremasi hukum, 2. Prinsip kesetaraan di depan hukum, 3. Prinsip hak individu, 4. Akuntabilitas, 5. Hanya hukum, 4. Pemerintah terbuka, 5. Keadilan penyelesai. Tujuan dan fungsi dari Rule of Law: mengatasi perselisihan, memberikan keadilan hukum, memberikan fungsi administratif, mengontrol sifat pluralisme dan konstitusionalisme. Hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis-jenis HAM. 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi yang berhubungan dengan pribadi manusia seperti hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dan dipilih. Hak asasi hukum, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintah. Hak asasi ekonomi, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian seperti hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Hak asasi peradilan, hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan seperti hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Hak asasi sosial budaya, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat seperti hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran. Materi yang kedua, bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Dasar hukum tentang bela negara.
Dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1-5, serta Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara. Ada beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang 1945 tercantum bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Unsur bela negara ialah cinta tanah air, yakin akan Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan dari bela negara ialah tujuan bela negara untuk menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bela negara untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tujuan dari bela negara untuk menjaga identitas dan integrasi bangsa dan negara. Fungsi bela negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Manfaat dan contoh bela negara. Manfaat bela negara ialah membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik tangguh. Contoh bela negara menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan iptek, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu keluar dan ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar ialah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam ialah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Fungsi wawasan Nusantara ialah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Manfaat wawasan Nusantara. 1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Mempertambah luas wilayah sebagai ruang hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 5. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan K.C. Weir,
Konstitusi digambarkan sebagai sistem tata negara dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.